warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan kami tiba-tiba datang menyela-nyela apa yang menjadi sedang didiskusikan oleh Panjenengan. Sifatnya kami cuma menyela-nyela ya, ini kan nggak ada kaitannya dengan yang ini. Saya baru masuk tiba-tiba saya pengen ngomong, karena jika saya nggak ngomong, sepertinya saya berdosa untuk itu. Jadi yang ingin saya omongkan adalah bahwa yang pertama, kami mengundang bapak-bapak sekalian, juga ibu-ibu sekalian datang ke sini adalah semoga semua kita ini terundang oleh Allah. Amin. Seperti yang kami sampaikan kemarin, secara syariat kami yang mengundang, tapi secara hakikat mudah-mudahan kita semua terundang oleh Allah. Amin. Dalam rangka apa? Dalam rangka yang menurut kami perkara yang sangat besar, yaitu masalah kenegaraan, masalah kepemimpinan. Sebab ngendikane para ulama, apik eleke negara ki mau tergantung kalih pemimpin, nggih mboten? Nah, ini semua kan kita dalam rangka memilih seorang pemimpin yang kelanjutannya berkait dengan masyarakat seluruhnya. Berarti ini menyangkut hal yang sangat besar. Gimana? Jadi saya pikir Allah nggak mubalir, panjenengan yang saya sangkai berkapasitas sebagai ulama datang ke sini kok hanya memikirkan hal yang kecil-kecil, kan boten imbangan nih. Nah, karena panjenengan ulama, maka kapasitas panjenengan ulama haruslah datang untuk berpikir yang besar-besar. Ini kok bidang panjenengan. Paham boten niki? Maafkan kula niki kula bahasane gaduh-gaduh. Jadi mudah-mudahan panjenengan datang ke sini karena panjenengan saya sangka sebagai ulama, dan mudah-mudahan ulama yang diridhoi oleh Allah. Amin. Benar-benar ulama yang sejati. Amin. Adalah terpanggil oleh Allah dalam rangka Allah punya kepentingan, Allah punya maksud. Karena tidak semua paham tentang apa yang dimaksud Allah kecuali lewat ulama-ulama. Tidak semua rakyat bisa menerima apa yang dari kehendak Allah kecuali lewat saluran-salurannya, terutama oleh ulama. Maka dalam rangka itu panjenengan dihadirkan oleh Allah ke sini dalam rangka menjadi juru bicaranya Allah. Benar betul nih Pak? Juru bicara Allah apa? Juru bicara Allah tentang kebenaran. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, yang kami berdosa kalau nggak kami sampaikan adalah karena kami telah meyakini yang rawuh teng mriki niki 99% ulama. Terus kalau mau dingendikake bilih rusake negara iku akibat pemimpin, rusake pemimpin iku akibat rusake ulama. Nah, teng mriki niki panjenengan iku jangan sampai menjadi ulama yang dikategorikan rusak oleh Imam Ghazali. Kula berdoa dumateng Gusti Allah mugi-mugi sing rawuh teng mriki niki, semua ulama sing rawuh teng mriki niki mugi-mugi mboten kepleset kados sing dingendake Imam Ghazali, ya kuwi kepleset dadi ulama sing rusak, sing ndadekake pemimpin mau ora apik, sing ndadekake negeri mau ora apik. Allahumma amin. Dadi temane niku apik eleke negara Indonesia iku dumateng panjenengan para ulama niku demi Allah. Bahkan kula niku punya harapan besar sebagaimana Pak Karno dan lain-lain punya harapan besar bahwa Indonesia iki nek iso aja mung kaya ngene iki terus, tetapi juga bagaimana untuk secepatnya menjadi memasuki zaman keemasan dan mercusuar dunia. Ini juga tergantung kepada ulamanya. Kalau ulamanya dalam berpolitik kok masih seperti kemarin-kemarin, ya yang akan terhasilkan masih akan seperti kemarin-kemarin. Keadaan Indonesia ya masih seperti kemarin-kemarin. Padahal yang kita harapkan secara besar adalah bagaimana secepatnya menjadi mercusuar dunia. Ini tergantung kali obah musike ulama. Oke? Jadi kami berharap jangan sampai semua kita ini terjerumus kepada menjadi ulama yang dikatakan sebagai perusak negara. Naudzubillah min dzalik.
Nah, bagaimana supaya kita ini bergegas untuk menjadi ulama yang baik? Saya pikir kaitannya dengan pilpresan, jangan lagi memakai hawa nafsu. Sebab hawa nafsu itu pasti akan menyimpangkan kita dari jalur Allah, yang selanjutnya akan membuat negeri ini rusak. Gimana? Contohnya gimana? Misalnya ulama yang rusak dalam kaitan dengan perpolitikan, dalam rangka berpilpresan. Upamane kula, aku milih A. Upamane kula ngasuh pesantren, aku milih A supaya A wau ngelindungi pesantrenku. Supaya nek aku milih A supaya A nek aku njawab bantuan teko, supaya A nek aku duwe kegiatan ziarah kubur orang menghapus. Nggih mboten? Iku alasan sing tidak menyeluruh. Berarti dari awalnya kita memilih pemimpin yang kita sengajai bukan adil, karena hanya mementingkan diri kita sendiri. Nggih mboten? Kalau kita sebagai keluarga misalnya, saya milih A karena dia keluarga kita, pasti akan membela kita. Nggih mboten? Itu berarti kita sengaja dari awal memilih pemimpin yang tidak adil, karena kita memaksa pemimpin itu untuk memenuhi apa yang menjadi kehendak kita sebagai keluarga. Walaupun salah pun kadang-kadang kita memaksa pemimpin tersebut untuk membenarkan tindakan kita. Berarti dari awal kita memang kemarin-kemarin kebanyakan memakai hawa nafsu, yaitu untuk kepentingan pribadi masing-masing. Bagaimana akan terhasilkan pemimpin adil jika dari awal kita memilih pemimpin yang tujuannya hanya untuk membela kita? Itu kan berarti sejak awal kita memilih pemimpin yang memang benar-benar tidak adil. Ya, begitulah akibatnya. Oleh karena itu, jika kita memakai akal dan mata hati, kita memilih sosok pemimpin, meskipun pemimpin tersebut tidak membela kita, selagi pemimpin tersebut membela seluruh rakyat, jadilah. Nah, itu contoh bahwa kita memakai akal dan mata hati. Gimana? Bagaimana kita sebagai misalnya orang NU memilih presiden, yang presiden itu tidak hanya adil kepada kita, tapi juga adil kepada Muhammadiyah, adil kepada Hindu, adil kepada Buddha, adil kepada semut dan lain sebagainya. Setuju betul? Setuju. Karena kita punya harapan besar bahwa Indonesia jadi mercusuar dunia, menjadi rahmatan lil alamin, Allahumma amin. Maka yang kita inginkan dari sosok pemimpin tersebut adalah bersifat adil, tidak hanya kepada kita, tidak hanya kepada agama kita, tidak hanya kepada partai dan golongan kita, tidak hanya kepada ormas kita, bahkan tidak hanya kepada keindonesiaan kita, tetapi bahkan untuk dunia seluruhnya. Allahumma amin. Kalau ulama-ulama nggak bercita-cita besar semacam ini, ya kita akan yang akan terhasilkan dari pemimpin Indonesia masih seperti kemarin-kemarin. Karena harapan besar itu beriringan dengan doa kita kepada Allah. Yang doa yang kita panjatkan kepada Allah itu berkait dengan seberapa besar harapan kita. Kalau harapan kita ini bagaimana Indonesia segera memimpin dunia, pastinya kita akan berdoa pada Allah ya seukur dengan yang kita harapkan tersebut. Tetapi kalau kita masih memilih presiden yang nanti akan begini, itu kan sudah biasa. Berarti kita ini membatasi sosok pemimpin hanya sekelas itu. Mudah banget ini, kasihan sekali. Padahal menurut keyakinan Allah, Indonesia itu masih punya satu zaman, yaitu zaman kemasan. Kapan kan ngerti? Karena ngerti inilah peluang bagi kita. Siapa tahu melalui kita segera didapatkan. Amin, amin, amin. Sing intine nek kula ngomong mangke gedawan-gedawan, intine jangan sampai kita ini menjadi ulama yang rusak. Nah, ulama rusak mau kan orang istilahnya ulama rusak nong zaman negeri sing negeri mau negara kerajaan, nggih mboten. Kuwi nek ulama mau ora nasihati karo
rajane utawa presidene kuwi ulama sing rusak. Ulama ana pemimpin dolim, anake pangeran, raja sing dolim, kok niku ulama membenarkan tindakan dolime. Berarti ulama termasuk ulama sing rusak. Niku nang zaman kerajaan sing presidennya tidak dihasilkan dari pilpres, tapi dari hasil turun temurun. Nggih mboten? Ning sakniki awake dhewe niki Indonesia karena ulama di mana negarane wong mboten negara kerajaan tapi negara demokrasi. Sing pimpinannya terhasilkan dari pilpres. Maka kerusakan itu ada dua macam. Satu ketika presiden mau menjabat, bagaimana ulama mengkontrol, nggih mboten? Nek ora dikatakan ulama rusak. Dan yang kedua, ketika memilih sosok presiden, nek niatnya dengan hawa nafsu demi kepentingan seterusnya, nah ini termasuk juga ulama yang rusak. Nggih mboten? Karena kita ini adalah negara demokrasi, maka untuk besok itu tahun 2024, mari bismillahirrahmanirrahim, semoga akal dan mata hati kita dibimbing oleh Allah untuk mendapatkan pilihan yang benar menurut ukuran Allah. Adapun menang kalah itu takdir Allah, tetapi pilihan kita sesuai dengan ukuran Allah, itulah berarti ulama tersebut sudah tidak dikatakan oleh Allah sebagai ulama yang rusak. Betul. Allahumma amin. Semanten piye ya? Jadi iki mau ono kuwi Indonesia kuwi ora milih wong sing dipilih mau wis disediakan nggih. Nek golek ini di tempat kan ketemu niki wis disediakan. Dadi ini kan tinggal milih nek telu ya satu di antara tiga. Ha sapa kan ngoten to nggih? Betul. Ha nek aku ngomong ke sapa ya iki dhewe-dhewe. Nek pamane bapak kae milih A, alasannya apa? Ya kudune aja kaya wingi-wingi, aja demi kepentingan diri dan lain-lain. Kepentingan kalau mau dihilangkan. Ini demi supaya bisa adil untuk seluruh rakyat, seluruh umat. Nggih? Pilih Prabowo ya. Bapak Pram milih Prabowo. Saya sendiri kan bukan kan. Keputusan hati. Nggih. Itu semoga menjadi keputusan hati yang bukan hawa nafsu. Ngoten niku. Mudah-mudahan enggak saya. Jadi saya juga hanya itu tadi aja gitu. Makanya seperti itu yang kita harapkan. Pemilih A ya harus pakai akal dan mata hati, pemilih B juga pakai akal dan mata hati, dan seterusnya. Jangan sesekali pakai hawa nafsu. Semoga siapapun yang jadi, selagi semua pendukungnya itu sudah tidak memakai hawa nafsu, ya dialah mudah-mudahan seorang pemimpin. Kalau bukan Ratu Adil ya mendekati Ratu Adil. Teman-teman niku Allahumma amin. Iki tak terus nggon menjurus apa ora iki? Lanjut. Tapi sebagaimana yang dikatakan Pak Gus Pramila wau ora maksa ngoten nggih. Makanya jika ada salah satu di sini mendukung A atau B atau C, enggak masalah, bebas berkata. Yang kita inginkan cuma bagaimana supaya tidak berhawa nafsu ngoten niku. Mesti wonten sing pengen tanya, nek kula milih sapa? Nggih mboten? Nek kula pilih niku wonten telu. Siji, ning telune mau warnane padha, merah kabeh. Sing siji merah permata asli, sing siji merah permata tapi sintetis. Sing siji merah delima. Nah, merah delima mau, jadi merah apa, Mbak? Pokoknya niku mau bos. Nah, ada 3 tawaran. Iya nih. Gimana? Keputusan itu. Nah, ada 3 tawaran, merah permata asli, merah permata sintetis, dan merah delima. Nah, sing teh mriki merah permata asli, ngaco silakan. Sing milih merah delima sinten? Ngaco. Ngaco kabeh. Nah sing merah sintetis sinten? Rono. Kan kalau menyebutke akeh lho niki. Akeh merah sintetis, akeh merah permata beneran, dan akeh merah delima. Kula mboten milah-milah kene nek akal sehat,
mesti mirah delima. Siap. Mergo regane paling larang, Ya, golekane angel. golekane angel Jane dan ono. mengandung kelangitan. Dan jane enten. Nggih mboten? Nggih. Kelangitan ki iso ditombo, iso gawe kesaktian. Nek merah permata walaupun asli ning tok ora mengandung merah delima, lara iso apa-apa mungkin gawe kepaes tok, nggih mboten? Cuma perhiasan. Perhiasan. Nyanyane ngoten, perhiasan belaka. Perhiasan belaka. Nek merah delima ana kanggone. Wah, itu larang iki. Nggih ta dilarang. Tembak ramampan dan seterusnya nggih. Ya. Nek merah sintetis kan dolanane cah cilik. Bener betul? Nah, menurut kula Nggih. merah delima adalah ciri merah delima itu disebut merah delima karena batu itu adalah yang paling awal berzikir kepada Allah. Batu yang paling banyak berzikir kepada Allah adalah merah delima. Nek sing siji dikire Tergantung. biasa, sing sijine mbok dikir mbok ora ngerti. Ah, nggih, bener. Iki nek katane karo batu nggih mboten. Mula nek arep ngisi batu ki diseni khodam apa, nek sing sintetis ketoke nek disebut-sebut ra masuk nggih mboten. Betul. Nggih. Nggih. Nek merah sing permata sing asli disebut-sebut bisa masuk. Nek merah delima rasa sebel-sebel wis urip dhewe. Apa meneh disebut-sebut. Ah, tambah dadi ya. Siapakah merah delima? Yaitu orang yang paling lama berpikir tentang keadaan Indonesia, itulah merah delima. Orang yang sejak lama menderita, menangis, berpikir seorang diri tentang bagaimana nasib Indonesia, itulah merah delima. Apa menarik, saya jangan nyebut nama loh. Saya nggak nyebut nama, tapi ciri-ciri merah delima seperti itu. Siap. Kanjeng. Atur nuwun Kanjeng. Ning nggih mboten mesti kula niku padha karo panjenengan. Beda. Nggih. Boleh beda asal sama. Yang susah sama tapi beda. Begitu Kanjeng. Nah, mudah-mudahan kami walaupun belum layak dikatakan ulama, Wah layak. kami sebagai santri kok milih di antara tiga sintetis, permata asli dan merah delima. Kok kula niku merah delima, mudah-mudahan kula niku dicap sebagai santri yang bukan rusak ngoten niku. Daripada ulama milih sintetis, mending santri milih merah delima ngoten niku. Tapi mudah-mudahan semua di sini akan waras milih merah delima. Istiqoroh pengen sewu, sintetis, permata asli karo merah delima, insya Allah menunjukkan merah delima. Karena apa? Karena Allah juga tidak netral. Nabi juga tidak netral. Gimana? Joyoboyo juga orang netral. Makanya buktikan bahwa mereka tidak netral dan buktikan bahwa Allah juga tidak netral. Kita istikharah kepada Allah, ya Allah siapa yang seharusnya kami pilih? Allah pasti menunjukkan kepada kita. Oh nek ngono Allah ra netral, nggih mboten? Kayak Jokowi ra netral to nggih? Siap. Jokowi kan ra netral. Wong Allah ya ra netral kok. Mergo Allah ra netral, Jokowi presiden kita mboten netral, aku mboten netral kan ya ora apa-apa. Nah, ketidak netralan kalau niku kula milih merah delima ngoten niku. Pun monggo ditafsirke ke apa-apa ya, Mbak. Sing penting ulama sakniki bangkit aja rusak kaya wingi-wingi, Allahumma amin. Pesen saking Mbah Asari, panjenengan mboten angsal rusak kaya wingi-wingi. Milih dengan akal dan mata hati syukur istikharah. Allah bakal nunjukake demi menyongsong apa sing dadi cita-citane Mbah Hasyim Asari, Indonesia jaya, Indonesia mercusuar dunia. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Yai, Ya. izin bertanya. Yang dimaksud merah delima yang seperti Pak Kiai tunjuk itu, kalau sosok tersebut itu berada di lingkungan oligarki, itu bagaimana? Terus dilanjut pertanyaan kedua ya Pak Yai. Ya, oke. Gimana kalau sosok merah delima itu tuh kok Islamnya tuh awam gitu? Nah itu bagaimana cara meyakinkan kami kalau itu tuh adalah merah delima tapi kok kayak awam kayak gitu Pak Yai? Mohon maaf. Ya, ini jawaban singkat dari saya, seorang yang baru belajar agama. Semua kisah itu kan sebenarnya ada pada Al-Quran, ya, Ya. tentang bahwa sosok merah delima tersebut ada di lingkungan oligarki. Ya. Itu kan
bahkan Nabi Musa saat itu bukan hanya ada di lingkungan oligarki, tetapi hidup dan dibesarkan oleh tidak hanya oligarki, tetapi oleh orang, oleh sosok yang bahkan menyembah dirinya sendiri. Masya Allah. Sangat kafirnya, yaitu Fir'aun. Nah, karena merah delima, ya otomatis menurut kami sudah menjadi settingan Allah bahwa meskipun diasuh oleh oligarki, ke depan apa yang menjadi kebijakan Fir'aun dalam bernegara pastilah tidak disetujui oleh sang merah delima ini. Ini yang pertama. Yang kedua, masalah agamanya orang, Ya, awam. itu juga ada kisah bahwa tidak hanya agamanya awam waktu itu si Ratu Bilqis, tetapi bahkan dia itu penyembah matahari. Tidak hanya agamanya itu nol, tetapi bahkan menurut Islam dia itu kafir karena menyembah matahari. Tetapi begitu menerima kalimat bismillah dari Nabi Sulaiman, langsung dia itu menjadi, katakanlah, sosok pemimpin yang membawa negerinya menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negeri Sabak, negeri mana adalah negeri yang paling makmur di zamannya. Bahkan mungkin sampai sekarang nggak ada negeri yang sedamai dan semakmur negeri Sabak. Itu jawaban kami. Cukup. Izin bertanya lagi, Ya, boleh nggak, Bay? ya, Bay. Gimana? Kalau misalnya itu kan yang membismillahi kan Nabi Sulaiman. Nah, itu tuh apa karena itu tuh juga berkaitan dengan kekuatan Nabi Sulaiman yang membismillahi, ataupun orang lain atau ulama lain misalnya dalam hal ini konteks sekarang itu tuh juga bisa membismillahi sang merah delima yang Islamnya awam itu. Agamanya awam, Ya. disebut awam karena masalah hatinya kan. Ya. Menurut ukuran para wali Allah, awam tidaknya itu tergantung pada hatinya. Meskipun dia itu masih awam, tetapi begitu mendapatkan kalimat bismillah dari Allah melalui perantara, dan langsung hatinya itu yakin benar, makrifat benar bahwa tanpa Allah, tanpa Ar-Rahman, tanpa Ar-Rahim, saya nggak bisa memimpin negerinya, Ya. kecuali memang hanya melalui sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang akan membawa rakyatnya ini surga dunia dan surga akhirat. Itu kan langsung makrifatullah, keyakinan sang pemimpin tadi yang berkapasitas merah delima, begitu menerima kalimat la ilaha illallah dan begitu menerima tersebut langsung makrifat bahwa hanya dengan kekuatan Allah dirinya bisa memimpin, itu kan sudah langsung wali meskipun masih awam. Jadi menurut pandangan awam dia awam, tetapi pandangan wali-wali Allah dia adalah wali Allah. Itu jawaban kami. Jadi mami Bisa, tapi maksud saya berarti kan orang yang membismillahi itu kan bukan sembarang orang, tapi harus berkapasitas sebagai wali Allah atau orang yang terpilih oleh Allah gitu, sehingga bisa diterima bismillahnya itu oleh Allah. Bismillahnya yang diucapkan oleh Ratu Bilqis itu kemudian langsung bisa diserap karena memang itu sesuatu dari Allah gitu, maksud kami. Pak Kiai, maafkan ya. Menurut saya, Ya. kalau dahulu itu bismillah yang disampaikan Nabi Sulaiman ke Ratu Bilqis yang waktu itu melalui burung hudhud, ya. Tapi hakikatnya kan dari Nabi Sulaiman sendiri, yang hakikatnya dari Allah. Oh iya. Nah, kalau sekarang ini nggak ada Nabi, ya melalui pewarisnya Nabi. Demikian pula pas zaman Nabi Muhammad itu banyak sekali yang raja-raja di sekitar Mekah waktu itu, di sekitar Madinah waktu itu, banyak raja penyembah matahari, penyembah api, dan penyembah berhala. Begitu disurati Nabi Muhammad untuk berla ilaha illallah, kemudian mereka mau menerima. Nah, itu kan langsung kelasnya kelas ma'rifatullah. Karena orang yang semula
sangat tidak paham akan Allah, begitu menerima kalimat la ilaha illallah langsung paham, langsung menerima, itu kan saking ma'rifatnya siapa Allah. Nah, dari situ menurut kami ya pandangan awam berbeda dengan pandangan para wali Allah. Sisi awam mereka tetap disebut raja biasa, tapi menurut para wali saya yakin mereka adalah wali-wali Allah. Paham? Paham, Nah, mantep Pak merah Yai. delima ya tetap merah delima. Oke. Sehingga meskipun diasuh oligarki, meskipun agamanya awam dan seterusnya, begitu mendapatkan bimbingan Allah melalui perantaranya, langsung dia itu menjadi sosok yang wali Allah. Oke. Dipahami? Bisa. Ya. Oke. Terima Cukup kasih ya? Pak Yai. Mohon maaf Pak Yai, ada tambahan pertanyaan lagi. Dari yang ciri-ciri merah delima yang tadi Pak Yai sebutkan itu, menurut saya itu hanya orang-orang tertentu saja atau hanya sedikit orang yang bisa memahami kemerah delimaan yang seperti Pak Yai sebutkan itu. Nah, mohon Pak Yai kalau berkenan bisa dijelaskan lebih spesifik lagi nggak ciri-ciri merah delima yang biar bisa dipahami oleh orang-orang awam agar mudah memahaminya dan langsung bisa menunjuk, oh iya, oh merah delima begini dan begitu gitu, yang lebih khusus lagi gitu Pak Yai. Oh iya. Jadi menurut kami merah delima itu tidak hanya merupakan batu yang paling awal berzikir kepada Allah. Batu yang paling awal berzikir kepada Allah itu adalah merah delima. Bukan hanya paling awal, tetapi paling kuat zikirnya. Ya Allah. Sehingga sampai sekarang pun tetap berzikir kepada Allah lebih dibanding batu-batu yang lain. Nah, bahkan menurut kami saking kuatnya zikir merah delima ini, punya waktu tertentu bagi batu tersebut berkata, li waktun ma tasauni ghairu rabbi. Jadi mungkin merah delima ini kalau istilahnya kemanusiaan bisa disebut sebagai wali Allah. Batu yang berkelas wali Allah yaitu merah delima. Jadi di situ merah delima itu sudah bisa fana, meleburkan diri ke dalam Allah karena saking kuatnya zikir kepada Allah. Saking kuatnya zikir kepada Allah sampai lupa kepada yang selain Allah, sampai terserap ke dalam Allah yang disebut fana, kemudian baka billah. Itu adalah sosok merah delima, ya. Nah, maka carilah sosok calon pemimpin yang dia itu berkelas merah delima, yaitu yang tidak hanya sejak awal sudah mulai memikirkan nasib Indonesia, bukan hanya sejak awal sudah berempati masuk ke dalam rasa rakyat, bagaimana nasib rakyat, tetapi bahkan dirinya itu diwakafkan untuk rakyat, Ya Allah. diwakafkan untuk bangsa dan negara. Masya Allah. Dirinya fana, lebur dalam satu kesatuan bangsa dan negara dan seluruh rakyat. Ya Allah. Tidak ada yang dipikir selain hanya rakyat, rakyat, dan rakyat. Itu ciri khusus daripada sosok sang pemimpin merah delima. Insya Allah, Allahumma amin. Amin amin ya Allah. Nggih Pak Yai, jelas Maka banget. alangkah bahagianya jika Indonesia ini dipimpin oleh sosok yang berkelas merah delima. Amin 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 ya Allah. Itu jawaban saya. Ya. Terima kasih banyak Pak Yai, memuaskan sekali.